Kalian mungkin pernah denger nih nama ini, Rasputin. Tapi apakah kalian tahu siapa sebenarnya dia? Seorang dukun mistis, penyihir gelap, atau cuma penipu ulung? Yang pasti kisah hidupnya lebih serem nih dari cerita horor manapun yang pernah kalian tonton. Bayangin aja nih, orang ini nggak cuma bertahan dari racun dan peluru, tapi juga ngehancurin salah satu dinasti paling kuat di dunia. Jadi siap nggak nih? Kalian buat ikut bareng saya something ngulik misteri hidup Grigory Rasputin. Dan mungkin kalian pernah mikir nih, gimana caranya seorang petani miskin dari Siberia bisa menggenggam kekuasaan terbesar di kerajaan Rusia? Apa emang bener nih, dia punya kekuatan magis? Atau ada kekuatan gelap yang lebih besar di belakangnya? Satu hal yang jelas, dia bukan orang biasa. Selamat datang di Say Something. This is the story of Russia's Dark Prophet. Grigory Rasputin lahir pada 21 Januari 1869 di sebuah desa kecil bernama Pokrovskoye di tepi Sungai Tura, Siberia Barat. Tempat ini jauh dari kemewahan nih guys, cuacanya juga keras, alamnya pun liar banget. Pokrovskoye bukan tempat yang mudah nih buat tumbuh. Sebagian besar penduduk di sini adalah petani. Yang sebagian besar mereka hidup dengan cara yang sederhana, jauh dari kehidupan kota yang besar. Kehidupannya pun keras nih, penuh tantangan dan yang lebih penting, penuh tahayul dan mistisisme. Keluarga Rasputin juga nggak jauh beda nih, mereka hanyalah petani biasa dan meskipun nggak kaya, mereka cukup dikenal di desanya. Ayah Rasputin yang bernama Efim Rasputin adalah seorang petani dan peternak kuda yang dikenal sebagai orang yang tegas tapi baik hati. Namun ada hal menarik nih tentang nama belakang mereka, Rasputin, yang dalam bahasa Rusia berarti debauched atau orang yang hidup liar. Beberapa sejarawan percaya nih guys bahwa nama ini mungkin berkaitan dengan reputasi gelap Rasputin nanti, atau mungkin itulah takdir yang udah ditulis nih buat dia. Rasputin kecil dikenal sebagai anak yang berbeda di antara teman-temannya nih. Dia sering dianggap seorang anak yang aneh. Dan ada banyak juga nih cerita tentang si Rasputin kecil ini. Ada cerita kalau dia itu punya kemampuan gaib dari kecil. Dia bisa melihat masa depan, menyembuhkan hewan yang sakit, dan bisa juga nih dia ngerasain energi dari orang-orang di sekitarnya. Bener atau enggaknya, cerita-cerita mistis tentang Rasputin udah ada bahkan sebelum dia jadi orang besar di istana. Namun, meski punya reputasi aneh di desanya, Rasputin nggak langsung nih guys jadi holy man. Jadi Rasputin ini menikah muda dengan Praskovia Dubrovina pada tahun 1889 dan punya beberapa anak. Kehidupannya pun sederhana sampai dia merasa panggilan spiritual yang lebih besar. Dan disinilah perjalanan hidupnya berubah total. Rasputin memutuskan untuk meninggalkan desanya dan mencari pencerahan spiritual di berbagai biara di Rusia. Selama bertahun-tahun, dia berjalan kaki nih guys, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bertemu dengan para pemuka agama, dukun, dan juga aliran-aliran kepercayaan yang gak biasa. Rasputin tuh percaya nih bahwa hidupnya punya tujuan yang lebih besar dan dia mulai mengasah kekuatan mistisnya di sini. Selama perjalanan spiritualnya, Rasputin belajar banyak hal nih. Dia dikenal sebagai seorang pemuja yang keras. Dan ada juga nih cerita kalau dia sering ngehukum dirinya sendiri dengan cara mencambuk tubuhnya sampai berdarah untuk menghapus dosa-dosanya. Tapi nih guys, di sisi lain dia juga sering nih terlihat mabuk dan berhubungan dengan banyak wanita. Kehidupannya pun penuh kontradiksi nih antara suci dan dosa, antara cahaya dan kegelapan.
Di sisi lain dunia Rasputin yang keras, ada keluarga Romanov nih guys. Keluarga Romanov ini hidup dalam kemewahan dan kekuasaan yang luar biasa. Tsar Nicholas II, kepala keluarga Romanov, adalah penguasa kekaisaran Rusia yang terakhir. Dia lahir pada tahun 1868, 1 tahun sebelum Rasputin. Dia adalah pewaris tahta kerajaan yang udah berkuasa selama lebih dari 300 tahun. Keluarga Romanov adalah simbol kejayaan dan stabilitas Rusia. Meski di bawah permukaan ada banyak masalah yang siap meledak kapan aja. Tsar Nicholas II dibesarkan dalam lingkungan yang sangat disiplin dan penuh aturan ketat. Ayahnya yang bernama Tsar Alexander III adalah seorang pemimpin yang kuat dan keras, yang berusaha menjaga stabilitas kerajaan di tengah ancaman revolusi. Namun Nicholas berbeda nih guys, dia lebih lembut, kurang tegas, dan sering dikritik sebagai seorang yang terlalu lemah untuk memimpin kekaisaran sebesar Rusia. Pada tahun 1894, Nicholas menikahi seorang putri Jerman yang bernama Alexandra Feodorovna. Alexandra adalah cucu dari Ratu Victoria. Jadi dia punya darah biru Inggris, Jerman, dan Rusia yang ngalir di nadi. Namun pernikahan ini bukan cuma soal politik bro. Nicholas dan Alexandra benar-benar saling mencintai. Tapi cinta mereka diuji nih guys oleh salah satu tragedi besar. Anak laki-laki mereka yang bernama Alexei yang lahir pada tahun 1904 menderita hemofilia, penyakit darah yang mematikan pada waktu itu. Buat Tsar Nicholas dan Tsarina Alexandra, kelahiran Alexei adalah berkah, tapi juga kutukan. Sebagai pewaris tunggal kerajaan, hidup Alexei sangat berharga. Namun, penyakit hemofilia bikin darah Alexei nggak bisa menggumpal. Jadi, setiap luka kecil bisa jadi ancaman nih guys buat hidupnya si Alexei. Alexandra yang sangat religius dan penuh kepercayaan mistis mulai mencari bantuan dari dunia lain. Dan disinilah nih Rasputin masuk ke kehidupan mereka. Ketika Rasputin pertama kali masuk dalam lingkaran kerajaan, Alexandra melihat dia bukan cuma sebagai penyembuh nih, tapi juga sebagai pilihan Tuhan buat menyelamatkan keluarganya. Rasputin yang punya aura misterius dan kekuatan mistis berhasil meyakinkan Alexandra bahwa dia bisa nyembuhin Alexei. Dan ajaibnya, setiap kali Rasputin ada di sekitar Alexei, anak itu memang jadi lebih baik. Pengaruh Rasputin di istana makin besar nih guys. Dia nggak cuma dianggap sebagai penyembuh spiritual, tapi juga mulai mempengaruhi kebijakan politik kerajaan. Sementara Tsar sibuk dengan perang dunia, Tsarina sering nih minta pendapat Rasputin soal keputusan penting kerajaan. Para bangsawan dan politisi mulai ngerasa ada yang salah. Mereka nggak suka Rasputin yang dianggap cuma seorang petani dari Siberia, tiba-tiba punya kekuasaan besar di kekaisaran. Kehadiran Rasputin di istana juga bikin banyak gosip nih. Banyak cerita tentang dia yang terlalu dekat dengan Tsarina dan sering banget nih ngumpul bareng perempuan. Ada rumor bahwa Rasputin sering mabuk dan bikin kekacauan di pesta-pesta istana. Dan buat bangsawan yang udah punya dendam lama sama Rasputin, ini adalah kesempatan emas nih buat ngejatuhin dia. Mereka mulai nyebarin gosip dan tuduhan tentang Rasputin yang bikin malu keluarga kerajaan. Skandal-skandal ini bikin nama Rasputin jadi perbincangan panas di Rusia. Beberapa laporan bahkan nyebut bahwa Rasputin terlibat dalam praktik-praktik goib yang gelap dan menggunakan kekuatan mistisnya untuk memanipulasi politik kerajaan. Terlepas dari benar atau tidaknya, berita tentang Rasputin menjadi bahan gosip yang merusak reputasi Tsar Nicholas dan Tsar Alexandra. Dan masalah nggak berhenti di situ aja nih guys. Rasputin juga jadi sasaran pembunuhan. Ada banyak konspirasi yang nyebar tentang siapa yang punya agenda buat ngehilangin Rasputin. Beberapa cerita nyebut bahwa para bangsawan yang marah dan kecewa, kayak Pangeran Yusupov misalnya, dan beberapa rekan lainnya, bikin rencana buat ngebunuh Rasputin. Rasputin diketahui memiliki kekuatan goib, atau mungkin bukan kekuatan sama sekali. Tapi apapun itu bro, ini adalah bagian dari kisah yang bikin dia terkenal.
Jadi di malam 29 Desember 1916, Rasputin diundang nih ke sebuah pesta oleh Pangeran Felix Yusupov, salah satu orang yang paling anti Rasputin. Pesta ini bukan pesta biasa bro, ini adalah malam yang akan mengubah nasib Rasputin selamanya. Cerita bilang kalau Yusupov udah nyiapin racun buat ngebunuh Rasputin. Racun ini sih katanya sangat mematikan dan sengaja dimasukin ke dalam kue dan anggur. Tapi ternyata racun ini gagal nih bikin Rasputin jatuh. Dia tetap hidup bahkan setelah mengonsumsi dosis racun yang sangat tinggi. Pada saat itu Yusupov udah mulai kelihatan panik dan mutusin buat langsung nembak Rasputin. Namun Rasputin tetap hidup dan berusaha melarikan diri. Beberapa laporan bilang Rasputin berhasil keluar dari rumah dan lari keluar, tapi akhirnya dia ditembak lagi. Rasputin akhirnya tewas nih dalam kondisi yang penuh luka tembak. Tapi cerita nggak berakhir di situ. Beberapa teori bilang bahwa dia mungkin masih hidup setelah ditembak. Atau bahkan ada teori bahwa Rasputin dibunuh dengan cara kejam dan brutal. Apapun kebenarannya, Rasputin adalah seorang pria yang mengalami kematian penuh intrik dan misteri. Rasputin bukan cuma jadi bagian dari sejarah Rusia, tapi juga jadi legenda. Nama Rasputin jadi simbol kekuatan gelap dan pengaruh yang luar biasa. Banyak teori konspirasi tentang dia, dari kemampuan magis yang dia miliki sampai pengaruhnya yang mungkin lebih besar dari yang dibayangkan. Beberapa orang pun percaya Rasputin adalah seorang dukun yang punya kekuatan untuk mempengaruhi takdir dunia. Warisan Rasputin terus hidup nih dalam budaya populer. Dari buku hingga film, dia sering digambarkan sebagai sosok mistis dan penuh misteri. Rasputin juga sering nih muncul dalam teori konspirasi tentang pengaruhnya di kekuasaan Rusia dan kematiannya yang misterius. Jadi, apakah Rasputin benar-benar punya kekuatan gaib atau dia cuma seorang penipu yang beruntung? Apakah pengaruhnya benar-benar sebesar yang dikatakan? Atau semua ini cuma cerita-cerita yang dibesar-besarkan? Satu hal yang pasti, kisah Rasputin adalah campuran antara fakta, mitos, dan intrik yang bikin dia jadi salah satu sosok paling misterius dalam sejarah. Jadi kalian udah denger nih kisahnya tentang Rasputin, pria dari desa kecil yang berhasil mengubah sejarah Rusia. Apakah dia benar-benar orang yang punya kekuatan luar biasa atau cuma figur dalam permainan politik dan intrik? Terlepas dari jawabannya, yang jelas dia ninggalin jejak-jejak yang susah banget dihapus dalam sejarah dunia. Oke, itu tadi cerita tentang Grigori Rasputin, sosok laki-laki dari Rusia yang dianggap punya kekuatan magis, aneh, dan misterius. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, terus share ke teman-teman kalian. Dan tentunya nyalain nih notifikasi biar kalian bisa tahu video-video baru dari Say Something yang bakalan seru banget. Sekali lagi terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Uya pamit, Say Something pamit. See you on the next video. Stay curious and always say something. Bye.